Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Lutfi Rahman. Kebetulan di sampingnya juga ada Pak Muslimin yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kami banggakan seluruh guru-guru Al-Quran Masjid Al-Muhajirin, yang kami banggakan seluruh santri Kebraun mengaji Masjid Al-Muhajirin, serta yang kami sayangi dan kami cintai seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Jamaah yang kami muliakan, semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba mengenal, kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini. Ini tolong jenengan simak baik-baik. Terus kalau bisa jenengan lakukan. Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengar perkataanku, kemudian dia menyebarkan perkataanku, maka semoga Allah membuat wajahnya bersinar. Itu artinya orang yang mendengar perkataan Nabi, kemudian menyebarkan perkataan Nabi, pasti Allah beri kebahagiaan dunia akhirat. Jamaah yang kami muliakan, beberapa waktu lalu ada seorang ulama namanya Yai Thaifur Mawardi. Beliau ini terkenal sering mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini, kalau panjenengan kepengen mimpi bertemu Nabi, maka tidak cukup hanya dengan sholawat. Saya ulangi, kalau panjenengan kepengen bertemu Nabi, maka tidak cukup hanya dengan sholawat. Panjenengan harus mengetahui detail-detail kehidupan Nabi. Misalnya Nabi itu bagaimana kalau di rumah, bagaimana Nabi itu memperlakukan pasangannya, bagaimana Nabi itu memperlakukan anak-anaknya, bagaimana Nabi itu memperlakukan cucu-cucunya. Jamaah yang kami muliakan, kita jangan sampai mengaku cinta Nabi kalau kita lebih kenal artis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian
mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan bagian yang pertama. Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi, nggih, tapi kita tidak sayang umatnya. Saya ulangi, jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi kita tidak sayang umatnya. Yang NO kita sayang, yang Muhammadiyah kita sayang, yang Persis kita sayang. Semua umat Rasulullah harus kita sayang, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jamaah yang kami muliakan, terus bentuk sayang kita kepada umatnya Nabi Muhammad itu apa? Yang pertama, Nabi memerintahkan kita itu menyebarkan doa salam. Nabi mengatakan begini, doakan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Jamaah yang kami muliakan, cuma masalahnya begini, jangan sampai kita itu pas doa salam hati kita kosong. Jadi harusnya pas kita berdoa dengan assalamualaikum, itu batin kita begini, semoga Allah menyelamatkan panjenengan, semoga Allah menyayangi panjenengan, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada panjenengan terus menerus tanpa putus. Jamaah yang kami muliakan, kalau kepengen keluarganya barokah, kata Nabi Muhammad, wahai Anas, kalau kamu masuk rumah, doakan salam untuk keluargamu. Maksudnya begini, kalau panjenengan masuk rumah, hati panjenengan harus mendoakan keluarganya. Istriku, anak-anakku, semoga kalian semua selamat dunia akhirat. Istriku, anak-anakku, semoga Allah menyayangi kalian. Istriku, anak-anakku, semoga Allah memberkahi kalian. Bapak Ibu kalau mengamalkan itu, keluarganya pasti barokah, pasti sudah itu. Itu jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu salam, tapi salam itu cuma menjadi bel, assalamualaikum, tapi hatinya tidak mendoakan. Ngapunten, ibu-ibu, kalau suami jenengan mendoakan jenengan selamat sehari misalnya 5 kali, kira-kira suami itu tega ndak menyakiti? Ndak mungkin tega. Jadi salam itu juga membentuk mental kita. Orang yang hatinya selalu mendoakan keluarganya, dia tidak mungkin tega menyakiti keluarganya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada seorang ustadz mengatakan begini, kalau jenengan keluar rumah kemudian ketemu pedagang, itu jenengan doakan, ya Allah, semoga dagangannya barokah. Kalau jenengan ketemu anak-anak sekolah, jenengan doakan di dalam hati, ya Allah, semoga anak itu menjadi penentram hati orang tuanya, semoga anak itu
menjadi anak yang nanti membawa kebaikan untuk agama. Jadi kita ketemu siapapun, mental kita itu mendoakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sunnah Nabi yang paling berat memandang umat manusia dengan pandangan sayang. Okay? Memandang umat manusia dengan pandangan sayang. Jangan sampai jenengan ada orang misalnya umur 36 misalnya, belum menikah. Jangan sampai kita terus nyinyir, woi kuta perawan tuwek. Itu jangan seperti itu. Okay. Itu bukan mental umat Nabi Muhammad. Kalau jenengan lihat perempuan gendut, suaminya ganteng kaya, jangan komen, ya Allah gendute ngono kok bojone ganteng. Masya Allah. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, ngapunten, setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ngapunten, yang jenengan doakan diri jenengan sendiri atau kami tadi itu? Berarti kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jenengan batin, ya Allah tunjukkan keluarga besar kami jalan hidup terbaik. Ya Allah tunjukkan tetangga saya dan keluarga saya jalan hidup terbaik. Walaupun mungkin tetangga panjenengan ada yang menyakiti panjenengan, tapi kita sudah komitmen mengatakan tunjukkan kami, bukan hanya tunjukkan aku ya Allah, tapi tunjukkan kami. Ya Allah tunjukkan keluarga besar kami jalan yang lurus. Terus Allah bilang, lah itu kerabatmu sing jahat iku piye? Ndak masalah ya Allah, tunjukkan keluarga besar kami jalan terbaik, jalan petunjukmu. Itu kalau kita sudah begitu Pak, Bu, Allah akan semakin sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad bersabda, pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang menyayangi rakyatnya dan rakyatnya menyayanginya. Pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakannya. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu mendoakan kita sampai sholat semalam suntuk. Maksud saya begini, kalau pemimpin terbaik itu pemimpin yang menyayangi rakyatnya, rakyatnya menyayanginya, mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakannya. Bapak-bapak, kalau bisa kita rutin mendoakan istri dan anak kita, nanti mereka urusan Allah mendoakan kita atau tidak. Sayanglah kita sama istri sama anak kita, nanti mereka pasti menyayangi kita. Jadi jangan sampai bapak-bapak itu, ngapunten, bapak-bapak mengeluh, Pak Ustadz, istri saya kok cerewet Pak Ustadz, istri saya kok tidak menghormati saya Pak Ustadz. Saya tanya bapak-bapak yang curhat kepada saya begitu, jenengan sudah mendoakan istri jenengan apa?
jenengan sudah mendoakan istri jenengan kebaikan apa? Nggih? Jadi suami terbaik, suami yang selalu mendoakan istrinya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, tanda kita sayang umat Nabi Muhammad nggih, kita ndak rela kalau ada orang menderita. Ngapunten, ada hadis, ada orang yang menyingkirkan duri dari jalan, kemudian dia mengatakan begini, aku tidak rela umat Nabi Muhammad kecelakaan di jalan gara-gara duri. Nggih. Kalau sekarang mungkin panjenengan kalau lihat apa paving jlepat nggih, jenengan cepake, jenengan masukkan ke tempatnya supaya tidak menyakiti umatnya Nabi Muhammad. Ada orang Bapak Ibu gara-gara itu kemudian dia masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, ini insya Allah maksimal 3 lah nggih. Yang kedua, jangan mengaku cinta Nabi tapi kasar kepada pasangannya. Jangan mengaku cinta Nabi tapi kasar pada pasangannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tunjukkan jenengan, Nabi itu kalau ketemu istrinya sabarnya itu tidak ada tepinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bapak-bapak jangan pernah mencela masakan istrinya. Nabi Muhammad Pak, kalau pulang ke rumah terus tanya istrinya, ada makanan Bu? Mohon maaf Nabi, tidak ada apa-apa. Nabi langsung bilang, tidak apa-apa kalau begitu saya puasa. Jadi Nabi itu tidak rewel. Kemudian kalau Nabi pulang, terus di rumah ada roti, Nabi kemudian tanya kepada istrinya, yang apa ada lauknya? Ngapunten, lauk yang ideal untuk roti itu daging nggih. Tapi istri Nabi mengatakan, ngapunten Nabi, lauknya tinggal cuka. Jangan tahu cuka nggih? Cuka digandeng roti bagaimana rasanya? Terus Nabi mengatakan begini Bu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka, biar tidak menyakiti istrinya. Misalnya bapak-bapak, istri panjenengan masak oseng-oseng tempe, jenengan habiskan itu oseng-oseng tempe sampai piringnya resik, tidak ada satupun nasi yang tersisa. Terus jenengan bilang, Dek, oseng-oseng tempemu memang yang terbaik. Akhirnya 1 minggu dimasakkan oseng-oseng tempe, modern. Itu resiko meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Bapak Ibu, Rasulullah itu nggih, jangan kira tidak pernah ditolak lamarannya. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah ditolak 2 kali ketika ngelamar. Saya cerita yang kedua, pas ditolak yang kedua, nolaknya begini Bu, mohon maaf Nabi, saya itu punya anak-anak kecil, saya takut kalau saya menikahi panjenengan, saya tidak bisa ngopeni panjenengan dengan baik. Saya takut
saya tidak bisa ngupeni anak-anak saya dengan baik juga. Akhirnya jawaban Nabi apa, Bu? Nabi malah memuji yang menolaknya tadi. Kalau laki-laki biasa ditolak pasti marah-marah, ya? Tapi Nabi ditolak itu malah muji yang nolak. Muji yang nolak. Beliau mengatakan begini, perempuan terbaik adalah perempuan suku Quraisy. Mereka itu sangat sayang kepada anak-anaknya dan mereka sangat ngopeni suaminya. Sangat sayang kepada anak, sangat ngopeni suami. Karena khawatir tidak bisa menjalankan dua ini, maka Nabi ditolak. Yang menolak itu namanya Ummu Hani. Jamaah yang kami muliakan, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jangan ngaku cinta Nabi kalau tidak senang sholat jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi itu pernah gelo ketika melihat masjid tidak rame, sampai beliau mengatakan begini, aku kepengen ada yang menggantikanku menjadi imam, kemudian akan kubakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah di masjid. Maka sekarang saya mengajak panjenengan semua, yang laki-laki lah, yang perempuan lah, ya, kalau bisa jangan membuat gelo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid. Nah, ini semoga kita semua, keluarga kita, Allah jadikan ahli sholat, Allah jadikan ahli jamaah. Kemudian terakhir, Nabi di rumah membantu istri, Nabi di rumah memerah susu kambingnya sendiri. Kalau sekarang ngopi sendiri, buat STMJ sendiri, ngeteh sendiri. Beliau melayani dirinya sendiri. Bapak-bapak, kenali Nabi, tiru Nabi. Kemudian sekarang yang perempuan, ibu-ibu kalau kepengen rumah tangganya bahagia, ibu-ibu saya doakan menjadi perempuan spek surga. Perempuan spek surga itu begini, Bu, penuh cinta, terus mau punya banyak anak. Tapi kalau misalnya tidak punya banyak anak, ya mau bagaimana lagi? Yang ketiga, selalu kembali kepada suaminya. Kalau laki-lakinya berangkat kerja, jenengan bilang kepada suami, suamiku jangan pulang kecuali membawa yang halal. Kalau engkau membawa sedikit, aku akan menganggapnya banyak. Kalau engkau tidak membawa apapun ketika pulang, aku tidak masalah. Aku akan membantu dengan menjahit, aku akan membantu dengan jualan online. Ibu-ibu, itu perempuan spek surga. Laki-laki sekasar apapun, laki-laki sejahat apapun, Bu, kalau ketemu perempuan seperti itu, langsung dadak jadi baik. Laki-laki separuh jahatlah atau separuh soleh, ketemu perempuan seperti itu langsung jadi baik. Saya kasih contoh, ada pedagang, Bu,
dagang keliling seharian, terus pulang tidak dapat apa-apa. Nggih. Terus sampai rumah tiba-tiba istrinya bilang begini, duit endi? Gak oleh apa-apa bu, wong lanang goblok. Itu kira-kira perasaannya gimana bu? Kalau misalnya pulang ke rumah ndak bawa apa-apa, terus istrinya datang langsung menyiapkan air putih, Pak minum dulu. Gimana hasil hari ini Pak? Mohon maaf dek, ndak dapat apa-apa. Oh ndak apa-apa Pak, memang belum rezeki kita, memang belum takdir Allah. Saya akan selalu di belakang Bapak, tenang saja. Hari ini kita ndak bisa makan, besok kita pasti makan. Itu kalau perempuan kalimatnya baik seperti itu ibu, kira-kira suami itu gimana? Langsung daftar TKI itu bu, langsung daftar TKI, gajinya setiap bulan transfer semua itu. Jadi ngapunten, di desa saya banyak laki-laki itu jahat, tapi dapat perempuan lulusan pesantren, dapat perempuan yang paham agama, langsung jadi baik bu. Makanya ibu-ibu kalau nyari mantu, carilah perempuan yang paham agama. Perempuan yang paham agama itu pasti membawa keberuntungan untuk keluarga. Kata Nabi Muhammad, pilihlah perempuan yang paham agama, pasti beruntung dirimu. Semoga panjenengan jadi baik kepada suaminya. Yang bapak-bapak saya doakan, sepulang dari sini istrinya jadi baik sekali. Yang lebih penting, sepulang dari sini semoga bapak-bapak tambah baik sama istrinya. Semoga Allah beri anugerah kepada kita semua, pasangan, anak keturunan, serta teman-teman yang membahagiakan dunia akhirat. Semoga kita semua bisa membahagiakan orang tua kita dunia akhirat. Semoga kita semua bisa membahagiakan pasangan serta anak keturunan kita dan teman-teman kita dunia akhirat. Semoga keluarga panjenengan semua Allah jadikan keluarga teladan, Allah jadikan keluarga yang bahagia dunia akhirat, menjadi cahaya bagi masyarakat, menjadi cahaya bagi sekeliling. Semoga Allah segera menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah menyatukan hati pemimpin-pemimpin umat Islam sehingga mampu, kuat mengusahakan pertolongan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wassallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.